Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya Faizatun Samutakin akan menjelaskan mengenai studi kasus analisis transformasi atmosferik SO2 atau sulfur dioksida pada letusan gunung berapi Nishinoshima menuju Pulau Jeju. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia lingkungan lanjut dengan dosen pengampu Dr. Konita Fardia, SSI, MSI. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi untuk studi kasus ini dilatar belakangi karena polusi itu bersifat dinamis dan juga lintas batas, dan polutan udara itu tidak selalu bersifat lokal atau berdiam dalam satu wilayah saja, tapi juga dapat mengalami yang namanya transportasi jarak jauh atau long range transport. Dan kemudian polutan primer dalam prosesnya untuk transport ke daerah yang lebih jauh itu bisa mengalami yang namanya transformasi kimia di atmosfer menjadi polutan sekunder. Nah, baik ini untuk polutan SO2 sendiri itu merupakan polutan primer yang dilepaskan langsung ke atmosfer dan umumnya berasal dari aktivitas vulkanik ataupun antropogenik dari pembakaran bahan fosil. Nah, kemudian di atmosfer SO2 itu bisa mengalami konversi gas ke partikel atau gas to particle conversion melalui reaksi dengan radikal hidroksil atau OH radikal yang menghasilkan asam sulfat dan selanjutnya membentuk yang namanya aerosol sulfat yang menjadi komponen dari partikulat meter, baik partikulat meter 10 ataupun 2,5. Umumnya, dia menjadi komponen utama partikel PM2,5 yang sangat berbahaya karena dia bisa masuk ke alveolus paru-paru dan masuk ke aliran darah manusia. Baik, ini merupakan rumusan masalah dan tujuan dari studi kasus ini. Ya, intinya tujuan yang pertama menjelaskan mekanisme transportasi polutan di atmosfer dan terjadinya penyebaran udara jarak jauh. Kemudian menganalisis kondisi meteorologi dan dinamika atmosfer dalam memengaruhi pembentukan serta distribusi polutan sekunder, lalu mengetahui solusi pencemaran gas yang terjadi di atmosfer. Untuk studi kasus yang saya angkat dalam polutan SO2 ini adalah Long Range Transport and Transformation of Volcanic Sulfur Emissions, a modeling study of 2020 Nishinoshima event. Jadi dia membahas mengenai proses long range transport serta transformasi kimia emisi sulfur vulkanik yang dihasilkan dari erupsi Nishinoshima yang berada di Pulau Jepang pada tahun 2020 dan dampaknya terhadap kualitas udara di Pulau Jeju di Korea Selatan, yaitu pulau tetangganya. Nah, penelitian ini menganalisis peningkatan konsentrasi sulfat di wilayah tersebut, ya, yang dipicu oleh emisi gas sulfur dioksida dari aktivitas vulkanik. Ya, jadi untuk sumbernya dari gunung berapi Nishinoshima, sekitar 1000 kilometer di sebelah Tokyo. Dan untuk polutannya berupa SO2, yaitu polutan primer. Dan perpindahan dia dari Tokyo ke Jeju Island itu termasuk ke dalam kategori long transport karena sudah melebihi 100 kilometer. Dan untuk tahapan transportasi berdasarkan pemodelan CMAQ, jadi yang pertama, plume atau polusi dari gunung berapi itu bergerak ke arah barat laut menjauhi gunung berapi. Injeksinya sejauh kurang lebih 5 kilometer dan terjadi dispersi cepat karena dia sudah berada di atas uh, PBL atau Planetary Boundary Layer atau lebih tinggi dari troposfer. Kemudian yang kedua, transformasi kimia terjadi secara intensif atau terjadi akumulasi sulfur dioksida di wilayah dengan aliran udara yang stagnan. Jadi aliran yang stagnan ini menjadikan proses akumulasi SO2 ini menjadi sangat intensif dan terjadi yang namanya aging plume atau penuaan dari polusi dan terbentuknya gas baru yang baru diemisi ke wilayah Jeju yang ada di Korea.
Dan untuk kondisi meteorologi yang terjadi di kasus ini, yaitu adanya topan hagupit yang mempengaruhi eh, arah angin yang bergerak. Jadi, dia mengubah sirkulasi udara yang biasanya membawa polusi ke timur menjadi ke Jeju, yaitu ke arah selatan, sehingga dia memicu kejadian polusi yang tinggi di lokasi pemantauan atau di Jeju sendiri. Ya, jadi untuk topan hagupit ini bisa dibilang dia termasuk ke dalam turbulensi atau edis yang bisa mengubah arah sirkulasi dari angin yang membawa polusi udara. Baik, ini merupakan mekanisme transformasi dari SO2 vulkanik yang menjadi polutan sekunder berupa aerosol sulfat. Berikut reaksinya, OH radikal bereaksi dengan sulfur dioxide menjadi um, H2SO4 plus HO2 radikal. Dan berdasarkan informasi dari penelitian, polutan sulfat itu tiba di Jeju sekitar 3 sampai 4 Agustus 2020. Dan untuk lokasi itu juga berpengaruh. Ketika di dekat gunung, itu mekanisme oksidasi sulfur dioxide oleh OH radikal itu terbatas karena dispersinya cepat, karena di injeksinya itu sangat tinggi, jadi dia mudah anginnya itu mudah terdispersi. Berbeda dengan ketika menjauhi gunung, berada di zona stagnan, jadi dia mengalami eh, akumulasi SO2 meningkatkan laju pembentukan sulfat hingga 70 kali lipat dibandingkan wilayah dengan dispersi yang cepat sebelumnya. Tuh. Jadi bisa dilihat dari laju produksi dari em, eh, oksidasi SO2-nya seperti itu. Ya, ini hampir sama seperti yang tadi. Jadi ini untuk radikal hidroksilnya itu bertindak sebagai oksidator utama di troposfer sehingga menghasilkan hasil akhir berupa aerosol sekunder yang umumnya membentuk atau sebagai pembentuk dari kabut fotokimia. Nah, untuk ketinggian itu juga sangat berpengaruh, di mana profil vertikal emisi itu menentukan kapan dan seberapa besar suatu wilayah akan mengalami peningkatan polusi sulfat, di mana lapisan di bawah itu akan lebih sering mengalami stagnansi atau dia dispersinya itu lambat. Jadi SO2-nya menumpuk dan oksidasi atau penuaannya menjadi aerosol sekunder lebih intensif. Sementara di lapisan atas itu lebih dinamis karena asapnya bisa bergerak lebih jauh dan um, memiliki kontribusi besar dalam transportasi jarak jauh. Dan di sebelah kiri itu terdapat gambar yang menunjukkan bahwa dengan berjalannya waktu itu bisa berbeda-beda profil vertikal emisinya. Tuh. Ya, ini tadi uh, yang sempat saya singgung sebelumnya peran dari PBL atau Planetary Boundary Layer. Jadi semakin tinggi, dia semakin cepat terdispersi dibandingkan ketika dia ada di bawah karena atmosfernya itu cenderung stabil. Dia mengalami inversi suhu sehingga bisa menyebabkan polutan di permukaan atau menyebabkan akumulasi. Ya, ini dampaknya. Jadi, dampaknya banyak, meliputi kesehatan masyarakat, kemudian juga secara di sektor penerbangan. Jadi sebenarnya untuk emisi vulkanik ini tidak dapat dikendalikan langsung pada sumbernya. Ya, yang kita lakukan hanyalah em, penanggulangan setelah terjadi adanya bencana ataupun aktivitas biogenik. Untuk dalam konteks kesehatan, masyarakat disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga em, melakukan peringatan dini kepada wilayah yang terdampak. Dan untuk warga dihimbau untuk selalu menggunakan masker yang bisa menyaring partikel halus seperti N95.
Kemudian em, menjalankan strategi mitigasi dan sistem peringatan dini. Yang pertama dengan sistem monitoring terintegrasi yang bisa melacak pergerakan SO2 dan aerosol sulfat secara kontinu dan juga eh, pemodelan atmosfer menggunakan GMEQ atau STM yang bisa memprediksi lokasi dan waktu puncak transformasi gas ke partikel, eh, khususnya di kondisi atmosfer ketika dia stagnan. Lalu di sektor penerbangan, koordinasi melalui Volcanic Ash Advisory Center itu sangat diperlukan karena sulfur ini sifatnya adalah polutan yang abrasif dan korosif bagi mesin pesawat sehingga perlu dilakukan koordinasi supaya bisa dilakukan pengalihan rute penerbangan. Kemudian misalkan dia tidak berasal dari aktivitas biogenik, untuk teknologi pengendalian dari SO2 ini bisa menggunakan wet scrubber, eh, yaitu merupakan penyaring ya, berupa larutan seperti metode Impinger yang dikendalikan sebelum dia dilepaskan dari pabrik. Seperti itu, sehingga pembentukan aerosol bisa diminimalkan. Ya, ini untuk upaya penanggulangannya. Em, Mohon maaf, sepertinya terbalik saya menempatkan slide-nya. Jadi ini untuk dampaknya. Yang tadi upaya penanggulangan, nah ini untuk dampaknya. Jadi dampaknya ini bisa menyebabkan hujan asam yang bersifat korosif, berbahaya bagi vegetasi dan juga ekosistem perairan, dan juga penurunan visibilitas atau haze yang menciptakan kabut, mengganggu penglihatan manusia ataupun ketika kita berkendara. Tuh. Dan juga ada dampak kesehatan pastinya. Baik, langsung saja saya beralih ke kesimpulan. Jadi, pencemaran udara itu tidak hanya dipengaruhi oleh sumber emisi lokal, tapi juga transportasi atmosferik jarak jauh yang memungkinkan polutan menyebar hingga lintas wilayah dan negara. Kemudian, ketika dalam prosesnya, polutan itu dapat mengalami transformasi kimia menjadi polutan sekunder dan kondisi meteorologi itu sangatlah berpengaruh terhadap distribusi polutan. Baik, terima kasih untuk studi kasus ini. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.